Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Renungan Sabtu 24 Juli 2021. Harta dalam bejana. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 2 Korintus 4 ayat 7. Bejana tanah liat adalah wadah yang dibuat oleh pembuat tembikar yang terampil. Tukang tembikar mengambil tanah liat mentah, lalu membentuknya dan mencetaknya sesuai keinginan, dan kemudian memanggang tanah liat itu sampai keras. Kemudian dicat mengkilat atau mendekorasinya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pada zaman kuno, gulungan suci atau dokumen berharga digulung dan ditempatkan dalam bejana tanah liat, dan kemudian disembunyikan untuk disimpan dengan aman. Gulungan laut mati atau Dead Sea Scroll disimpan dalam bejana tanah liat seperti itu. Bejana tembikar bisa jadi cantik atau berfungsi sebagai wadah. Tetapi semua memiliki satu kesamaan, yaitu mudah pecah. Gulungan suci atau dokumen tidak bisa selamanya disimpan dalam bejana tanah liat. Biasanya bejana tanah liat hanyalah tempat penampungan sementara. Paulus mengumpamakan Injil yang diberitakannya sebagai harta yang indah. Sedangkan dirinya sebagai pemberita Injil itu diumpamakan sebagai bejana tanah liat. Harta yang indah dan sangat bernilai ditampung dalam bejana tanah liat yang rapuh. Paulus mengakui bahwa seorang pemberita Injil tidak mempunyai kekuatan di dalam dirinya sendiri. Namun demikian, Paulus bersaksi bahwa dia mempunyai kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah. Dengan kekuatan Allah inilah Paulus menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan dalam pelayanannya. Paulus ditindas, disudutkan, hingga tak berdaya dan dianiaya. Kematian bahkan membayang-bayangi setiap kiprah pekabaran Injil yang dilakukannya. Paulus tidak menyerah terhadap semua itu. Sebaliknya, Paulus bersaksi bahwa kehadiran kuasa Allah itu begitu nyata dalam pelayanannya. Paulus tetap memberitakan Injil, meskipun harus menghadapi semua risiko itu. Ada 3 hal yang disebutkan Paulus sebagai alasan yang kuat untuk keberaniannya mengambil resiko dalam pemberitaan Injil. Pertama, melalui berbagai kesulitan itu, kehidupan Yesus akan menjadi nyata dalam kehidupannya. Kedua, agar jemaat yang dilayaninya mengalami kuasa Kristus yang hidup. Ketiga, Paulus percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus lebih besar dari kematian yang membayanginya. Meskipun menghadapi berbagai macam kesulitan dan penderitaan, Paulus yakin bahwa pelayanan pekabaran Injil yang dilakukannya akan berbuah. Paulus yakin bahwa penderitaan yang dialaminya akan membuat semakin banyak orang percaya kepada Kristus. Dengan kata lain, Paulus berani dan sanggup menghadapi resiko yang paling berat asalkan pelayanannya menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Allah. Jika kita hidup bagi diri sendiri, maka kita tidak akan sanggup menghadapi penderitaan. Jika kita hidup bagi Allah dan sesama, kita tidak akan gentar menghadapi penderitaan. Pertanyaan untuk direnungkan: apakah saya berani menanggung resiko akibat melayani Tuhan? Apa yang membuat kita bertahan dalam penderitaan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena melalui firman hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk tetap setia pada tugas panggilan kami. Bantulah kami untuk menjadi kuat menahan semua resiko kesetiaan kami kepadamu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini.
Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.